Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah salat istisqa. Alhamdulillahi wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa adal amanata wa nasuha lil ummah wa tarakana 'alal mahjah al bayda lailaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man dana bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsil khati'ah al-mudnibati bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzili ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat ini kita membantu berkumpul di daerah ini untuk melaksanakan sholat istisqa, memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi sengatan matahari yang terik dan gerah, serta dikelilingi hamparan tanah daratan yang kering dan tandus ini. Marilah kita bermunajat kepada Allah untuk memohon ampun, bertobat kepadanya. Marilah kita bangun dari keterlenaan hidup kita. Perbanyaklah kesempatan untuk beristighfar, bertasbih, dan mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Sungguh ketika ini kita sedang berada dalam suasana keprihatinan dan kekhawatiran terhadap ancaman kekeringan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini telah mengancam kerusakan sumber-sumber kehidupan kita. Karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan ketaatan. Mudah-mudahan dengan bekal takwa itu kita akan terlepas dari macam-macam kesulitan dan kesempitan. Marilah kita bersikap tawadu, berhati khusyuk untuk memohon derma Allah yang maha kasih dan sayang. Semoga berkenan menurunkan air hujan kesuburan kepada kita sekalian. Amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, sebetulnya tragedi alam yang kita hadapi ini telah terjadi, telah sering dialami oleh semua orang umat insan sebelum zaman kita. Juga pernah dialami oleh kaum muslimin yang semasa hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi kekeringan lantaran kemarau panjang, dia mengajak para sahabat dan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari pelaksanaan sholat, Nabi SAW menganjurkan umatnya berpuasa selama 4 hari berturut-turut sambil dia menasihati mereka agar bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan berhenti dari kezaliman, serta mengajak mereka berinfak amal kebaikan, bersedekah. Diterangkan oleh Nabi bahwa perbuatan maksiat dan kemungkaran itu merupakan sebab-sebab kehilangannya rezeki dan datangnya bencana, sedangkan beribadah dan berinfak soleh ia adalah penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami akan siksa mereka lantaran perbuatannya sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat-saat kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah berupa animo kemarau yang panjang ini, kita harus berintrospeksi diri kita. Mungkin cobaan ibarat ini lantaran sikap kita dan perbuatan kita selama ini tidak selaras dengan kepercayaan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian usang hujan tidak turun dan kita semua sudah mencicipi akibatnya. Tidak lain itu lantaran sikap dan perbuatan kita sendiri. Ini merupakan
ujian dan cobaan dari Allah sekaligus peringatan kepada mereka, kepada kita. Bukankah sudah diberitahukan kepada kita untuk menyimpang dari aturan Allah, ia adalah timbunya macam-macam azab dan musibah Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqa 'alaiha alqaul fadamarnaha tadmira. Apabila kita hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan penduduknya hidup glamor atau tidak untuk taat kepada Allah. Tetapi mereka melaksanakan kedurhakaan, maka sudah sepantasnya berlaku ketentuan kami, lalu kami hancurkan negeri itu dan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita sadar dengan mengakui dan meratapi semua perbuatan kita yang salah serta menyimpang dari ketentuan agama dan hukum-hukum Allah. Mari kita kembali ke jalan Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Bertaubatlah untuk berjanji memperbaiki jalan hidup kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ala asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dan dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Semoga Tuhan kau menghapus semua kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surganya. Amin. Quran Surat Tahrim ayat 8. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagai epilog khutbah, marilah kita segera bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya dan memanjatkan doa kepadanya yang khusyuk. Istaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wad'uhu yastajib lakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu lantaran Dia Maha Pengampun dan Dia pula lah yang menurunkan hujan dari langit. Berdoalah kepadanya, Allah niscaya akan mengabulkannya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.